Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai aljabar melalui sebuah media pembelajaran yang interaktif. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Nah, di sini telah ada beberapa menu yang telah disediakan yang dapat kita akses selama menggunakan media ini. Yang pertama ada pendahuluan, materi, video, latihan soal, kuis, dan profil penyusun. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nurul Rahma, NIM 1802040018, kelas A semester 4, Prodi Tadris Matematika, Kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo. Selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian aljabar, menjelaskan unsur-unsur aljabar, serta bentuk-bentuk aljabar, menyelesaikan operasi hitung, suku sejenis dan tidak sejenis, menggunakan sifat perkalian bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal, menyelesaikan operasi hitung pecahan aljabar dengan penyebut satu suku, serta menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan operasi bentuk aljabar. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini telah diberikan sebuah pertanyaan, apa sih aljabar itu? Secara sederhana, aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, aljabar ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung jarak tempuh dalam waktu tertentu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, arti bentuk aljabar. Di sini saya telah menyediakan unsur-unsur bentuk aljabar yang dinyatakan dalam sebuah diagram dengan persamaan 2P dikurang 3B ditambah 6P ditambah 3. Dari sini dapat kita peroleh bahwa 2 adalah koefisien, P adalah variabel, 2P adalah suku, 2P dan 6P adalah suku sejenis, 3 adalah konstanta, 3B dan 6P adalah suku tidak sejenis, serta 2P dapat kita jabarkan menjadi 2 dikali P atau 1 dikali 2P, di mana 1, P, dan 2P disebut sebagai faktor. Dengan demikian, dapat kita peroleh pengertian dari masing-masing unsur bentuk aljabar, yaitu variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kemudian konstanta adalah suku dari aljabar yang memuat sebuah bilangan tanpa ada variabel. Selanjutnya, faktor adalah suatu bilangan yang membagi habis bilangan lain atau satu hasil kali. Kemudian koefisien adalah faktor bilangan dari satu suku yang bentuk aljabar. Dan yang terakhir adalah suku, yaitu variabel beserta konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi pengurangan atau penjumlahan. Nah, suku ini terbagi atas 2, yakni suku sejenis dan suku tidak sejenis. Dikatakan sebagai suku jenis jika suku mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Sedangkan suku dikatakan tidak sejenis ketika suku mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Selanjutnya bentuk-bentuk aljabar.
terbagi atas 4. Yang pertama suku tunggal, contohnya 2A min 7X dan 3P. Suku 2 atau binom, contohnya min 3P tambah 4. Suku 3 atau trinom, contohnya 4X dikurang 2Y ditambah 5. Serta suku keempat, contohnya 2A dikurang 3B ditambah 4A ditambah 5B. Selanjutnya adalah operasi hitung aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ini hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku sejenis. Contohnya, 2X dikurang 5Y ditambah 6X dikurang 2Y. 2X dan 6X adalah suku sejenis, maka kita kelompokkan. Kemudian min 5 dan min 2 juga suku yang sejenis, maka kita kelompokkan. Sehingga setelah dioperasikan, menghasilkan nilai akhir 8X dikurang 7Y. Selanjutnya perkalian pada bentuk aljabar. Diberikan sebuah rumus A ditambah B dikali C ditambah D dapat kita jabarkan menjadi A dikali C ditambah A dikali D ditambah B dikali C ditambah B dikali D. Selanjutnya sifat-sifat perkalian aljabar. Nah, sebagaimana sifat-sifat pada bilangan bulat, maka hal itu juga berlaku pada perkalian aljabar, yakni sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat distributif ini terbagi lagi menjadi 2, yakni perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, contohnya 3X dikurang 2 dikali X ditambah 6. Setelah kita operasikan sebagaimana rumus yang telah diberikan tadi, maka diperoleh nilai hasil akhir 3X pangkat 2 ditambah 16X dikurang 12. Selanjutnya pembagian pada bentuk aljabar. Pembagian pada bentuk aljabar adalah lawan bentuk dari perkalian aljabar. Contohnya, min 6 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dibagi min 3 dikali A dikali B. Dengan penyelesaian, min 6 per min 3 dikali A pangkat 2 per A dikali B pangkat 3 per B, sehingga diperoleh hasil akhir 2 dikali A kali B pangkat 2. Yang keempat adalah perpangkatan pada bentuk aljabar. Diberikan rumus A ditambah B pangkat N dengan N bilangan asli, artinya A ditambah B dikali A ditambah B sebanyak N kali. Contohnya, 2X ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 2X ditambah 4 dikali 2X ditambah 4. Setelah kita operasikan, memperoleh hasil akhir 4X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 16 atau X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Masing-masing koefisien dibagi 4. Kemudian yang kelima ialah substitusi pada bentuk aljabar. Substitusi berarti mengganti atau memasukkan. Berarti dalam hal ini, substitusi pada bentuk aljabar adalah nilai yang diketahui kemudian dimasukkan ke dalam bentuk aljabar. Nah, contohnya hasil dari 2X pangkat 2 ditambah 5 jika X sama dengan 3. Artinya, X sama dengan 3 kita masukkan atau kita ganti ke dalam 2X pangkat 2 ditambah 5, sehingga kita peroleh hasil akhir 23.
Nah, selanjutnya pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang memuat unsur aljabar. Contohnya 1/3p, 2x per 5, 2 per x, 4y per 3p. Selanjutnya operasi pecahan aljabar. Yang pertama ialah penjumlahan dan pengurangan. Sama hal seperti pecahan pada umumnya, maka pecahan pada bentuk aljabar kita selesaikan sebagaimana sifat-sifat pada bilangan bulat. Contohnya 1/2p ditambah 5/3q sama dengan 1 dikali 3q per 2p dikali 3q ditambah 5 dikali 2p per 2p dikali 3q, sehingga memperoleh hasil akhir 3q ditambah 10p per 6 kali p kali q. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Contohnya 4/3a dikali a dikali b per 2 sama dengan a dikali b dikali 4 per 3a dikali 2 sama dengan 2b per 3. Dan yang terakhir, perpangkatan pecahan. Contohnya 3x per 2 pangkat 3 sama dengan 3x per 2 dikali 3x per 2 sebanyak 3 kali, sehingga memperoleh hasil 27 kali x per 8. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 soal yang saya berikan. Soal pertama, yaitu seorang pedagang bakso membeli 2 kg tepung dengan harga 20.000. Dengan 2 kg tepung tersebut dapat dibuat menjadi 20 roti. Pedagang itu ingin laba per roti tersebut sebesar 2.000. Lalu berapa harga jualnya? Dengan pembahasan, X sama dengan 20.000 per 20 ditambah 2.000 sama dengan 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 3.000. Jadi harga jual yang bisa diterapkan agar laba satu buah roti adalah 2.000, yakni sebesar 3.000. Kemudian contoh yang kedua, Lala membeli 3 buah pensil seharga 7.500. Pada waktu yang sama, Bella membeli 5 buah pensil seharga 12.500. Lalu berapakah harga tiap pensilnya? Pertama kita misalkan X adalah pensil, maka 3X ditambah 5X sama dengan 7.500 ditambah 12.500. Sehingga diperoleh 8X sama dengan 20.000 atau X sama dengan 2.500. Jadi harga satu buah pensil sebesar 2.500. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada menu video. Nah, di sini saya menamakan dengan belajar dan bermain. Berikut videonya. Jadi, nama video ini adalah ular tangga aljabar atau utang aljabar. Yang mana petunjuk permainan dalam video ini, yakni yang pertama, permainan dilakukan maksimal 5 orang. Yang kedua, kocok dadu dan mulai bergerak. Yang ketiga, apabila mendapat kepala ular, maka turunlah, dan apabila mendapat tangga, maka naiklah. Yang keempat, catat setiap persamaan yang didapatkan selama menempuh perjalanan dengan ketentuan apabila berhenti pada kotak merah, maka persamaan dituliskan dalam operasi penjumlahan. Dan apabila berhenti pada kotak kuning, maka persamaan dituliskan dalam operasi pengurangan. Langsung saja kita memainkan menggunakan
aljabar yang ada dituliskan dalam operasi penjumlahan. Sedangkan ketika kita berhenti pada kotak berwarna kuning, maka persamaan kita tuliskan dengan operasi pengurangan. Nah, di sini tidak ada persamaan yang kita dapatkan, maka kita tetap melanjutkan permainan. Nah, di sini ada kotak merah dan persamaan aljabar. Nah, karena kita sudah sampai pada kotak terakhir, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ialah mengerjakan daripada persamaan aljabar yang telah kita dapatkan selama menempuh perjalanan. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Petunjuk latihan soal, pilihlah jawaban yang benar. Kita mulai. Pertanyaan pertama, koefisien P pada bentuk aljabar 3P kuadrat dikurang P adalah berikut pembahasannya. Soal kedua, bentuk sederhana dari aljabar ini 6A ditambah 4B dikurang 3 ditambah 2A adalah berikut pembahasannya. Soal ketiga, hasil dari 3 dikali 2A ditambah 3B dikurang 5 dikali A ditambah B adalah berikut pembahasannya. Soal keempat, sederhanakanlah bentuk pecahan berikut. 2/3P ditambah P per 3Q dikali 4/2P adalah berikut pembahasannya. Soal kelima, Sasa dan Intan pergi ke toko buah bersama-sama. Sasa membeli 4 buah apel dan 2 buah jeruk dengan harga 26.000. Sedangkan Intan membeli 2 buah apel dan 5 buah jeruk dengan harga 25.000. Harga 1 apel dan 1 buah jeruk adalah berikut pembahasannya.
Selanjutnya kita masuk ke dalam kuis. Nah, di sini saya berikan nama dengan kuis aljabar. Petunjuk, pilihlah jawaban yang tepat.